Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kananta dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0904062107. Izinkan saya menjelaskan tentang materi ilmu tafsir dari mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Pak Yasin. Langsung saja kita ke materinya. Oke, di dalam ilmu tafsir ini kita akan mempelajari tentang tafsir, takwil, dan juga tarjamah. Adapun pembahasannya tentang definisi perbedaan ciri penafsiran, cerita atau riwayat, Israiliyat, kemudian ada kode etik penafsiran, ada macam-macam tafsir. Yang pertama yaitu definisi tafsir, takwil, dan tarjamah. Pengertian tafsir secara etimologi, tafsir berarti menjelaskan dan mengungkapkan meski agak sedikit sama. Berbagai aktivitas yang berupaya menyingkap makna yang paling jelas dan tepat antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Karena itu, selama ini, tafsir biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang muhkam dan bersifat tekstualis. Kemudian pengertian takwil sendiri, menurut bahasa berasal dari awala yang mempunyai arti kembali dan berpaling. Pengertian takwil adalah memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada lafal yang muhtamil, yang maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, adapun perkembangan tafsir dan takwil, terminologi takwil memiliki makna lebih teknis dari terminologi tafsir. Tafsir lebih berkonotasi kepada riwayah atau narasi, tradisi, maupun teks, sementara takwil lebih berkonotasi kepada diroyah. Kegiatan tafsir lebih bergantung pada laporan-laporan atau periwayatan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sedangkan takwil mengimplikasikannya dengan adanya upaya istinbat. Selanjutnya yaitu pengertian tarjamah. Tarjamah atau terjemah merupakan proses memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu nakala min lughatin ila ukhra, yakni menerangkan dengan bahasa lain. Menurut terminologinya, sebagaimana pendapat Ad-Dahabi, adalah pengalihan bahasa terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa lain berdasarkan susunan kalimatnya secara benar dan tepat, agar bisa difahami artinya secara benar dan tepat. Menurut Ad-Dahabi dan Qatan, terjemah dalam istilah disiplin ilmu ulumul Quran itu ada dua jenis. Terjemah harfiah, yaitu mengalihkan lafal-lafal dari satu bahasa ke dalam lafal-lafal yang serupa dari bahasa lain dengan sedemikian rupa, sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa yang pertama. Terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya. Kemudian ada jenis-jenis tafsir. Berdasarkan pada tradisi tafsir, dibagi menjadi 4, yaitu penafsiran Al-Quran oleh Al-Quran, penafsiran Al-Quran oleh Nabi, penafsiran Al-Quran oleh para sahabat Nabi, penafsiran Al-Quran oleh para tabi. Adapun ciri interpretasi Nabi SAW dalam memahami Al-Quran. Ada dua jenis interpretasi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, interpretasi praktis adalah bentuk interpretasi di mana Nabi SAW mempraktekkan instruksi Al-Quran. Kemudian yang kedua, interpretasi ekspositoris adalah interpretasi di mana Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud ayat tertentu. Kemudian ada ciri interpretasi sahabat radhiyallahu an dalam memahami Al-Quran. Pendekatan terhadap Al-Quran oleh para sahabat terdapat dua kubu. Yang pertama, kubu kontekstualis yang populer dengan sebutan Ahl al-Qiyas. Dan yang kedua, kubu tekstualis yang dikenal dengan Ahl al-Madid
yang membatasi fleksibilitas pemahaman Al-Quran. Kemudian, para tekstualis mengandalkan 3 prinsip dalam pendekatan tafsir mereka. Yang pertama, bahwa teks dianggap sebuah ketetapan dan tujuan dasar untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, bahwa banyak teks di dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna, dalam arti bahwa Al-Quran maupun hadis telah menyinggung semua aturan, baik yang bersifat individu maupun sosial. Dan yang ketiga, tidak diperlukan lagi adanya penelusuran lebih lanjut klasifikasi atau justifikasi murni berdasarkan rasio. Maka sejak saat itu, peran akan sedikit demi sedikit terbatasi dalam memahami dan mengaplikasikan teks-teks suci, khususnya di wilayah Islam Sunni. Kemudian ada pendekatan kubu kontekstual, berupaya untuk menciptakan keharmonisan antara teks dan ra'yu. Tujuannya untuk sistematisasi hukum dan kesatuan titik utama dalam komunitas muslim. Sementara, tidak ada perselisihan antara dua tren pada Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling penting. Namun, ada perbedaan tingkat fleksibilitas yang harus ada dalam penggunaan rasio dalam interpretasi, tafsir, dan hukum. Prasyarat atau kode etik. Yang pertama, mengenal tata bahasa Arab. Yang kedua, mengenal budaya dan karakter Arab. Yang ketiga, mengenal keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada waktu turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu penguasaannya terhadap Al-Quran termasuk asbab an-nuzul. Dan itu ada pemicu lemahnya penafsiran di ar-riwayah. Yang pertama, banyaknya hadis palsu dalam penafsiran Al-Quran. Penyebabnya antara lain fanatik, mazhab atau aliran. Yang kedua, masuknya atau rembesnya cerita atau riwayat Israiliyat. Yang ketiga, membuang sanad dalam periwayatan. Kemudian ada cerita atau riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Pengertiannya. Israiliyat merupakan cerita yang dikisahkan dari sumber Israili. Israiliyat dinisbatkan kepada Israil, yaitu Yakub dan Ishak bin Ibrahim, yang mempunyai 12 keturunan. Bani Israil adalah atau biasa disebut dengan Yahudi. Kemudian ada macam-macam cerita riwayat. Dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita yang sahih atau boleh meriwayatkan. Yang kedua, ada cerita yang tidak sahih, maka tidak boleh meriwayatkan. Dilihat dari segi sesuai atau tidaknya. Yang pertama, cerita yang sesuai dengan saro, maka boleh meriwayatkan dan mengambilnya. Yang kedua, cerita yang tidak sesuai dengan saro, maka tidak boleh meriwayatkan. Dari segi materi, ada 3. Yang pertama berhubungan dengan akidah, yang kedua dengan syariah atau hukum, yang ketiga berhubungan dengan nasihat atau peristiwa, ataupun kejadian yang tidak berkaitan dengan akidah maupun hukum. Hukum meriwayatkan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tashriqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf. Kemudian adapun hadis yang hukum meriwayatkan cerita.
An Abdillahi ibni Amrin an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an-nabi Israila wala haraja wa ma kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minar, yang menjelaskan tentang hadis bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikan apa yang kalian peroleh dariku walau satu ayat dan ceritakan riwayat yang kalian peroleh dari Bani Israel dan jangan khawatir. Tetapi siapapun yang menulis tentang aku secara sengaja maka bersiaplah ia mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad dan Ad-Darimi. Kemudian ada perawi yang termasyhur, yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan antara lain Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As. 40 para sahabat yang berasal dari ahli Alkitab yang paling menonjol dalam menghilangkan cerita Israiliyat yang merusak dan mengganggu akidah dan identitas kaum muslimin adalah Abdullah bin Salam dan Tamim Ad-Dari. Dan ada kitab-kitab tafsir yang melibatkannya. Ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Pengarang menuangkan dengan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan bisa diterima atau tidaknya cerita tersebut. Pengarang menyertakan sanad dengan sempurna, membiarkan pembaca untuk meriwayatkan atau tidak. Yang kedua ada tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, pengarangnya menuangkannya dengan meriwayatkan sanad-sanadnya. Pengarangnya memberikan komentar tentang cerita tersebut dengan menjelaskan hakikat dan pertimbangannya. Dan yang ketiga, pengarang menyeleksi periwayatannya dengan ketat. Dan ada tafsir Muqatil bin Sulaiman. Yang pertama, pengarang menuangkannya dengan tanpa memberikan sanad sama sekali. Yang kedua, pengarang menuangkan dengan tanpa memberikan komentar dan tanpa memberikan penyeleksian. Kemudian ada tafsir Hazin Lubab At-Ta'wil fi Ma'an At-Tanzi. Pengarangnya menuangkan dengan tanpa memberikan sanad sama sekali. Terkadang menunjukkan kelemahan riwayatnya dengan menggunakan sigat atau bentuk kata yang kurang sehat atau khilaf. Pengarang terkadang meriwayatkan riwayat tanpa dituntaskan. Dan ada yang ini tafsir Al-Alusi. Yang pertama, pengarangnya menuangkannya dengan tanpa memberikan sanad sama sekali. Menuangkannya dengan tujuan mengkritisi cerita dengan tajam, dengan tujuan memberikan peringatan kepada pembaca agar tidak larut dalam cerita Israiliyat. Dan ada kode etik penafsiran Al-Quran. Pengertiannya, kode etik penafsiran Al-Quran adalah suatu aturan moral yang ditetapkan dalam upaya menjaga autentisitas spirit Al-Quran. Penafsiran Al-Quran yang paling ideal adalah melibatkan seluruh unsur ilmu-ilmu Al-Quran untuk menyingkap makna dan memahami pesan Allah dalam Al-Quran. Larangan Nabi dalam hadis tersebut hanya menyangkut dua hal. Yang pertama, adalah bersifat subjektif dan emosional, yang mengiringnya pada penampilan Al-Quran disesuaikan dengan keinginannya untuk kepentingan pribadiannya. Terdapat dirinya sikap tersebut karena tiga kemungkinan. Yang pertama, penafsir mengerti makna Al-Quran tetapi sengaja mengambil ayat-ayatnya untuk mendukung penyelewengan yang dilakukan. Penafsir tidak mengerti makna Al-Quran, tetapi bila ayat tersebut memuat berbagai makna, maka ia cenderung memihak makna yang sesuai dengan tujuan pribadi. Dan yang terakhir, adanya tuntutan mencari dalil atau legitimasi dari Al-Quran demi mendukung atau membenarkan tutur. Yang kedua, bila memperluas penafsiran tekstual hanya berdasarkan bahasa Arab, yakni dengan menyampingkan penjelasan yang diperoleh secara maksur terhadap ayat yang mengandung garaib Al-Quran, lafal yang mudgham, lafal yang mubdal, dan sebagainya. Berdasarkan pada spirit hadis tersebut, maka fenomena penafsiran Al-Quran sampai dengan sekarang terus bergerak dan tumbuh berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Maka yang perlu dipertimbangkan, yang pertama kebebasan dalam menafsirkan Al-Quran, dan juga pembatasan dalam menafsirkan Al-Quran. Klasifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ayat yang dapat dimengerti secara umum.
Yang kedua, ayat yang tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak mengetahuinya. Yang ketiga, ada ayat yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama atau pakar. Dan yang terakhir, ada ayat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kriteria seseorang boleh menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, memiliki pengetahuan tentang prinsip pokok keagamaan, dan memiliki pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat. Kode etik tafsir bil al-ma'thur. Ada dua, menghindari hadis dan riwayat yang do'if dan maudhu. Dan yang kedua, selektif terhadap riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Kemudian ada kode etik tafsir bil ar-rayi. Menukil dari sunnah Nabi SAW dengan menghindari yang do'if dan maudhu. Merujuk pendapat sahabat Nabi yang memiliki otoritas marfu dan merujuk pada makna bahasa Arab yang umum atau tekstual. Adapun kriteria penafsiran yang valid. Yang pertama, interpretasi dari teks hanya dengan mengandalkan pendapat pribadi tanpa memperhatikan bukti-bukti linguistik, sejarah, atau kontekstual. Yang kedua, ketika makna ditetapkan pada teks untuk alasan atau tujuan pribadi. Dan yang ketiga, ketika teks memungkinkan untuk memiliki makna dua atau lebih. Dan yang terakhir ada ketika seorang individu memiliki gagasan sebelumnya dan bermaksud untuk mendukung dan memperkuat ide tersebut. Adapun macam-macam tafsir dalam berbagai dimensinya. Yang pertama, tafsir berdasarkan sumbernya. Ada tafsir bil ma'thur, bil ra'yu, bil iktirani. Kemudian berdasarkan cara penjelasannya ada ijmali atau global, itnabi, tafsili atau detail. Kemudian berdasarkan coraknya ada bayani, deskriptif, atau mukaron, komparatif. Kemudian berdasarkan sasaran dan tertib ayat ada tiga, tahlili, nuzuli, maudhu'i. Berdasarkan cara penjelasannya ada bercorak fikih atau ahkam, iktikadi, sufi, falsafi, lugawiyah atau adabi, kemudian ilmi, adab, al-ijtimai. Pendekatan hermeneutika modern terhadap Al-Quran harus memperhatikan tiga hal. Para penafsir adalah manusia dan penafsir itu tidak dapat lepas dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.